Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah Hygiene dan Sanitasi Hotel. Dengan topik kita minggu ini adalah penerapan hazard analisis critical control point pada produksi makanan. Anda sekalian, topik ini akan kita bagi dua tahap, di mana pertemuan pertama adalah kita akan mempelajari terkait dengan konsep hazard analisis critical control point. Apa itu dan bagaimana penerapan hazard analisis critical control point, itulah yang akan kita pelajari. Tapi sebelum lebih lanjut kita membahas topik ini, marilah kita saksikan video berikut ini. That's probably still good, right? Yeah. This is okay. Man, Fred Burger sucks. No. I think I'm feeling better. Okay, it's been 24 hours since I've eaten anything. I should be okay. Right? Okay, Banana. It's you and me. Don't you dare betray me. The salsa's probably still good, right? Yeah, what's the likelihood I'm gonna eat food blizzard twice? Setelah Anda menonton atau menyaksikan video tadi, di situ kita lihat bahwa ternyata makanan juga bisa menimbulkan penyakit yang kita kenal dengan foodborne diseases. Nah, faktor-faktor apa saja yang bisa menentukan ini? Ada banyak faktornya. Antara lain ada pendinginan makanan yang tidak tepat, membiarkan makanan selama lebih dari 12 jam dan lain sebagainya. Bisa kita lihat sampai terjadinya kontaminasi silang. Nah, apa itu definisi dari hazard analysis critical control point adalah analisis bahaya dan pengendalian titik kritis yang merupakan suatu pendekatan ilmiah, rasional dan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan bahaya yang muncul dari makanan. Nah, tujuannya adalah secara umum mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara mencegah atau mengurangi kasus keracunan dan penyakit melalui makanan. Nah, secara khusus hazard critical control point ini dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana cara memproduksi makanan, apakah mengandung bahaya atau tidak, memperbaiki cara produksi makanan, memantau dan mengevaluasi penanganan dan pengolahannya, dan juga bisa meningkatkan inspeksi mandiri. Nah, Anda semua, kegunaannya sangat penting bagi kita, terutama mencegah penarikan makanan. Ini bagi industri, juga meningkatkan jaminan food safety. Dan tentu saja bagi industri untuk mencegah adanya pemborosan biaya. Nah, bagaimana prosedur hazard analysis critical control point? Yang pertama adalah mengidentifikasi bahaya dulu, ya. Yang kedua, menentukan titik critical control point-nya. Yang ketiga adalah menentukan batas limit kritisnya. Yang keempat, melakukan pemantauan. Nah, jika di dalam pemantauan tadi tidak ditemukan penyimpangan, maka bisa langsung didokumentasikan. Tetapi jika ditemukan penyimpangan, maka akan dilakukan tindakan koreksi, kemudian diverifikasi, dan terakhir baru dilakukan dokumentasi. Nah, Ananda, sumber-sumber bahaya yang bisa terjadi atau tidak terdapat
merusak makanan kita bisa bersumber dari biologi, yaitu bisa dari makhluk hidup yang bernama mikroba yang nggak bisa kita lihat dengan mata biasa. Bisa juga bersumber dari bahan-bahan kimia seperti dari bahan chemical, ya, dan lain sebagainya. Dan juga bisa juga disebabkan karena bahaya fisik. Nah, kita bisa melihat bahaya mikrobiologi itu bisa disebabkan oleh organisme patogen, ya, dan banyak sekali organisme patogen yang mampu untuk mengubah makanan ini menjadi terurai, ya, bisa seperti daging dan produk daging itu lebih cepat terurainya dibanding bahan makanan yang mengandung serat. Nah, Ananda, kita juga bisa melihat bahwa sumber-sumber bahaya kimia itu bisa dibawa oleh kendaraan, ya, dibawa oleh kendaraan, kemudian juga bisa terbawa melalui praktek pertanian, ya, ataupun pabrik, kemudian sampai nanti distribusinya, kemudian sampai dalam proses pengolahan dan terakhir diterima oleh konsumen dalam bentuk makanan yang sudah tercemar. Nah, sumber bahaya fisik bisa kita lihat dari tercemarnya makanan dari metal, plastik, ya, kayu, paper dan lain sebagainya. Termasuk di sini adalah manusia dan rambut hewan yang memang ikut di dalam mencemari makanan. Nah, kalau kita lihat kelas bahaya di dalam Hazard Analysis Critical Control Point ini terbagi 6 tahap, ya, ada 6 kelas. Dari mulai kelas khusus yang terdiri dari makanan yang non steril sampai bahaya biologis. Nah, masing-masing kelas ini memiliki peringkat. Ada yang makanan itu mengandung suatu ingredient yang sensitif, ya, atau juga bisa karena adanya bahaya kimia dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah kita menentukan risiko. Nah, risiko atau kategori risiko dari makanan ini bisa dari kategori 0 sampai level 4. Nah, semakin tinggi levelnya berarti semakin tinggi risikonya. Nah, biasanya ditandai dengan tanda plus. Kalau dia plus 1 itu berarti risikonya masih 1 saja bahaya. Dari A sampai F tadi mungkin hanya 1 yang mengandung bahaya. Tapi kalau plusnya sudah 5 atau lebih, maka di situ menunjukkan makanan tersebut mengandung risiko tinggi dengan banyaknya kemungkinan bahaya yang muncul. Nah, berikut adalah contoh dari proses flow, diagram flow yang menggambarkan bagaimana proses Hazard Analysis Critical Control Point itu dalam menentukan titik kritis. Oke. Nah, yang berikutnya adalah menentukan titik kritis. Nah, titik kritis itu bisa diidentifikasi melalui suhu. Ya, contoh misalnya makanan-makanan yang mengandung protein tinggi, yaitu dia akan lebih tahan disimpan pada suhu yang lebih dingin, ya. Kemudian juga titik kritis ditentukan oleh waktu, kadar air, nilai pH, viskositas, ya, nilai kimia dan lain sebagainya. Nah, kemudian pemantauan batas kritis itu juga bisa kita lihat dari kondisinya, ya, dari terjadinya bahaya bagi kesehatan, ya, kemudian sampai kepada mutu bahan mentah yang tidak memenuhi syarat. Ya, bisa saja karena adanya residu pestisida pada sayuran dan lain sebagainya yang bisa menentukan titik kritis atau produk makanan. Oke, Ananda sekalian, tahap atau prosedur berikutnya adalah dalam Hazard Analysis Critical Control Point ini adalah tahap verifikasi. Di sini para produsen makanan akan melakukan atau menetapkan jadwal verifikasinya. Nah, kenapa ini perlu dilakukan? Karena kita perlu tahu nanti kapan verifikasi dilakukan, kemudian diperiksa kembali rencana Hazard Analysis Critical Control Point, diperiksa kembali catatannya, di mana titik kritisnya dan sebagainya, sampai kita nanti bisa mengambil sampel, menganalisisnya secara acak dan membuat kesesuaian rencana Hazard Analysis Critical Control Point ini. Dan tahap terakhir dari prosedur HACCP ini adalah melakukan dokumentasi, di mana kita harus menentukan judul dan tanggal pencatatan, kemudian memberikan keterangan khusus kalau kita menemukan titik-titik kritis pada tahapan tadi. Kemudian kita tetapkan bahan dan peralatan yang digunakan, kemudian dilakukan proses pengolahan, kemudian kita lakukan tentukan, ya, titik kritisnya, batas kritisnya,
kemudian pengakuan penyimpanan dan batas kritis yang terjadi, kita lakukan koreksi perbaikan kalau di dalam proses tadi kita menemukan penyimpangan, dan terakhir kita lakukan identifikasi kepada tenaga operator melalui peralatan khusus. Dan Anda semua, untuk materi hazard analisis critical control point bagian pertama sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Anda semua paham, dan kita akan bertemu lagi dalam bagaimana contoh penerapan hazard analisis critical control point ini pada minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.